Iya. Iya. Jadi saya akan menjelaskan tentang perancangan jaringan. Perancangan jaringan adalah pengaturan infrastruktur fisik virtual yang logis dalam TI. Perancangan jaringan juga merupakan proses merancang, mengatur dan menyediakan infrastruktur jaringan sesuai kebutuhan tertentu seperti koneksivitas, komunikasi, keamanan, dan efisiensi data. Tujuan perancangan jaringan adalah untuk membuat komputer yang mudah digunakan, diinstal, dan diatur. Perancangan jaringan mencakup beberapa faktor seperti memahami kebutuhan komunikasi, mengevaluasi infrastruktur, mengevaluasi tuntutan skalabilitas, memenuhi persyaratan keamanan organisasi. Topologi jaringan adalah menghubungkan perangkat komputer satu dengan yang lain, baik menggunakan kabel atau tanpa menggunakan kabel. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengatur cara komputer dan perangkat jaringan terhubung satu sama lain. Antara lain untuk menentukan bagaimana cara sistem jaringan akan bekerja, membantu perencanaan dan pemeliharaan jaringan, membantu pemilihan perangkat jaringan yang sesuai, mengetahui cara komunikasi masing-masing host dalam jaringan. Macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama ialah topologi ring, yaitu cara menghubungkan komputer satu dengan yang lain dalam sebuah rangkaian yang membentuk lingkaran seperti cincin. Umumnya, jaringan ring ini menggunakan lancar agar masing-masing komputer terkoneksi. Jadi, kelebihan topologi ring ini diantaranya yaitu instalasinya mudah, data mengalir satu arah, performa koneksi cukup baik, data dapat ditransfer dengan kecepatan tinggi. Kekurangannya ialah sering terjadi masalah, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Kerusakan di satu titik bisa membuat titik lain mengalami kerusakan. Yang kedua ada topologi bus. Topologi ini yaitu semua komputer terhubung ke jalur komunikasi utama. Topologi bus ini juga adalah di mana setiap komputer dan perangkat jaringan dihubungkan ke satu kabel utama atau yang disebut sebagai tulang punggung. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel. Habis itu kelebihan topologi bus diantaranya yaitu menambahkan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Biaya instalasinya murah karena kabel yang digunakan sedikit karena hanya memerlukan banyak perangkat komputer. Kekurangan topologi bus yaitu sering terjadi tabrakan arus data, sulit mengidentifikasi sumber masalah jika seluruh data mati, keamanan yang rendah, penambahan perangkat baru saat menggunakan kecepatan jaringan. Habis itu yang ketiga ada topologi star. Topologi star ini merupakan topologi yang terpusat yang bernama hub. Topologi ini yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh penggunaan topologi star adalah jaringan telepon. Kelebihannya topologi star ini ialah mengembangkan jaringan mudah diinstalasi, kontrol terpusat sehingga lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan mudah diperluas, yang lebih fleksibel. Kekurangan topologi ini ialah membutuhkan banyak kabel. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dan jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh atau jala adalah suatu bentuk hubungan antara jaringan di mana setiap perangkat berhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan, sehingga setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung
dengan perangkat yang dituju. Topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan topologi mesh yaitu dapat mendeteksi kesalahan pengirim data dengan mudah, keamanan data dapat diatur sesuai kebutuhan, data dapat sampai ke komputer tujuan lebih cepat. Kekurangan topologi mesh ini ialah kabel yang dibutuhkan jumlahnya cukup banyak, sehingga biaya instalasinya tuh mahal. Kurang cocok digunakan untuk jaringan berskala besar. Instalasinya sangat rumit. Yang kelima ada topologi tree. Topologi ini ialah topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dan pusat yang berbeda-beda. Contoh penggunaan topologi tree ini yaitu menghubungkan banyak perangkat di rumah atau bisnis kecil seperti PC dan printer. Kelebihannya itu adalah dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarkis sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree ini ialah memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Yang keenam, topologi hibrid, yaitu gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda berhubungan dalam satu jaringan, maka topologi tersebut akan membentuk topologi hibrid. Topologi hibrid juga digunakan untuk memenuhi berbagai jaringan komputer, terutama ketika membutuhkan gabungan dari beberapa topologi jaringan yang berbeda. Kelebihan topologi hibrid yaitu fleksibel, kinerja yang stabil, mudah dikembangkan. Kekurangan topologi hibrid ini diantaranya itu proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen topologi hibrid sangat sulit dilakukan. Biaya untuk membuat topologi ini sangat mahal. Yang ketujuh, topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menggunakan dua komputer. Umumnya topologi ini menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa seperti berbagi berkas, jaringan game online, dan dalam perusahaan. Kelebihannya, biaya instalasinya sangat murah. Proses instalasinya mudah, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangannya sangat sulit dikembangkan. Keamanan dalam topologi ini sangat bermasalah. Proses troubleshooting termasuk rumit.